kata dokter kemarin itu tekanan darah saya agak tinggi. Betul Ibu, terakhir dicek 152/96 mmHg. Jadi cukup saya khawatir. Keluarga kami juga ada Mas. Terima kasih sudah terbuka menyampaikan hal tersebut ya Pak. Sebelumnya saya akan menjelaskan lebih lanjut. Saya ingin mendengarkan pendapat Bapak terlebih dahulu. Menurut Bapak, apa yang mungkin menjadi penyebab tekanan darah Bapak meningkat? Mungkin karena saya suka makan asin Bu. Saya suka sambal dan sering makan instan. Jadi Bapak menyadari makanan asin tersebut, namun di sisi lain Bapak merasa kondisi tubuh masih baik-baik saja. Iya Ibu, saya merasa tidak sakit berat, cuman hanya sesekali pusing aja. Pak, boleh saya tahu selama ini apakah Bapak merasa tekanan darah tinggi ini menjadi masalah besar dalam kehidupan sehari-harinya? Sejujurnya sih belum sih Ibu. Cuman saya ini kan bisa bekerja seperti biasa, hanya kadang cepat lelah aja. Jadi di satu sisi Bapak masih merasa mampu beraktivitas ya, namun di sisi lainnya Bapak mulai muncul tanda-tanda tubuh memberikan sinyal kelelahan. Iya Ibu, kadang saya pikir wajar karena usia dan pekerjaan ini. Banyak orang berpikir demikian ya Pak, namun jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya perubahan, menurut Bapak apa dampaknya bagi kesehatan dan pekerjaan Bapak ke depannya? Mungkin saya jadi lebih sering sakit, terus kurang tidak sekuat kayak dulu. Saya pun masih ingin produktif juga Bu, dan dari tulang punggung keluarga saya. Itu yang saya khawatirkan. Takutnya nanti terlambat ditangani. Sebelumnya tekanan darah normal itu sekitar 120/80 mmHg ya Pak. Jika konsisten di atas 140/90 mmHg biasa disebut hipertensi. Sedangkan tekanan darah Bapak itu 152/96 mmHg. Artinya itu sudah masuk kategori tinggi. Hipertensi sendiri itu sering disebut silent diasis karena sering tidak menimbulkan keluhan, namun secara perlahan dapat merusak pembuluh darah dan organ tubuh lainnya. Jika tidak dikendalikan, risiko yang dapat terjadi seperti stroke, penyakit jantung, lalu bisa juga gangguan ginjal. Jadi walaupun kelihatan sehat, resikonya tetap ada Bu. Betul Pak, apalagi Bapak kan ini masih usia produktif ya, masih aktif bekerja, justru ini waktu terbaik untuk mencegah komplikasinya. Pak, biasanya dalam sehari Bapak makan apa saja kalau boleh tahu? Pagi itu kadang saya tidak sarapan Bu, terus siangnya itu kadang beli nasi padang sama ayam goreng, terus malamnya kalau capek saya beli instan. Terus kalau kopi itu biasanya sehari 3 kali. Baik Pak, dari pola itu asupan natrium kemungkinan cukup tinggi ya Pak. Untuk satu bungkus mie instan sendiri itu mengandung lebih dari 800 sampai 1000 mg natrium. Padahal kebutuhan harian itu maksimalnya sekitar 1500 sampai dengan 2000 mg natrium Bapak. Wah, saya baru tahu kalau seperti itu. Tapi jujur, kalau saya harus berubah semuanya sekarang, apakah berat? Ada sekali Pak, perubahan itu tidak harus sekaligus. Kita mulai dari yang paling mungkin Bapak bisa lakukan. Dalam kondisi seperti apa Bapak biasanya paling sulit mengontrol pola makannya? Mungkin saat ini lembur Ibu, saya biasanya beli makanan cepat saji. Baik, kita cari solusi bersama. Kalau lembur, apakah memungkinkan membawa bekal dari rumah ya Pak? Mungkin saya jajakan ayam panggang tanpa banyak makanan Bu. Atau buat potong supaya tidak beli goreng. Itu solusi yang sangat baik. Jika terpaksa beli di luar ya Pak, Bapak bisa memilih menu panggang atau rebus,
lalu minta sausnya terpisah dan juga hindari tambahan sambal kemasan. Wah, kalau seperti itu saya masih bisa melakukannya. Oke, baik Pak. Sekarang kita buat rencana selama 1 bulan ke depan ya. Kita buat spesifik supaya jelas. Untuk targetnya sendiri yang pertama, mie instan itu maksimal 1 kali per minggu ya Kak ya. Lalu untuk kopi maksimal 2 gelas per harinya. Jalan kaki 30 menit 3 sampai 4 kali per minggu. Lalu tambah minimal 2 porsi sayur dan 1 porsi buah per harinya. Dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Bapak bisa menjalankan ini? Mungkin 7. Baik, apa yang membuat Bapak cukup yakin di angka tersebut? Karena targetnya ini masih realistis dan tidak terlalu ekstrim untuk dilakukan. Baik, supaya rencana ini berhasil, saya sarankan Bapak melakukan pencatatan harian seperti makanan dan minuman yang dikonsumsi, aktivitas fisik, lalu tekanan darahnya itu dicek ya Pak 2-3 kali seminggunya. Saya bisa catat di HP ini. Sangat baik. Dengan mencatat, Bapak bisa melihat pola dan progresnya. Biasanya orang lebih sadar ketika melihat catatan diri sendiri, Bapak. Saya rasa juga bisa membantu di rumah. Baik, Ibu. Dukungan keluarga itu memiliki peran besar dalam keberhasilan perubahan kayak gitu, Pak, Bu. Apakah memungkinkan jika di rumah seluruh anggota keluarga ikut mengurangi penggunaan garam saat memasak? Bisa Bu, sekalian kesehatan kami semua. Saya juga siap menemani abang saya ke depan. Wah, jadi saya tidak sendirian di undangan ini. Betul Pak, perubahan akan lebih mudah jika dilakukan bersama. Sebelumnya kita akhiri sesi ini ya. Saya ingin menegaskan kembali bahwa perubahan yang Bapak lakukan bertujuan menjaga kesehatan dan peran Bapak dalam keluarga. Dari rencana yang sudah kita bahas, langkah apa yang paling siap Bapak mulai hari ini? Saya akan mengurangi makanan instannya dan coba membawa bekal sendiri. Itu langkah yang sangat baik, tidak perlu sempurna, yang penting konsisten. Kita akan evaluasi kembali 1 bulan ke depan ya Pak. Jika ada kendala silahkan dicatat untuk kita bahas bersama. Baik Bu, kita akan mendukung di rumah. Terima kasih, dukungan keluarga sangat membantu keberhasilan perubahan ini. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu. Sama-sama Pak, semoga sehat selalu.